Kalau yang dari pengalaman gue, semakin gue banyak nanya, apalagi kalau pertanyaannya berkualitas, mereka kayak, wah gila anak ini ada potensi nih, pasti langsung digituin. Malah dicapnya tuh anak pintar, bukan anak caper. Jadi kadang gue tuh kayak, ih Sedih ya? Mutiara pasti nilai final exam-nya bagus nih, midterm-nya bagus. Terus gue kayak, enggak, biasa aja loh. Jadi tugas-tugas gue sebenarnya tugas-tugas latihan skill, bisa dibilang gitu. Bahkan waktu gue apply internship di Mercedes, itu gue nge-attach semua tugas-tugas gue bikin press release, gue bikin buat kata-kata kalimat kalau misalnya ada crisis communication gitu, kalau misalnya pesawat jatuh PR harus ngomong apa, itu gue juga masukin di situ. Oke, in 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Mutiara Putri pribadi, gimana rasanya terjebak di Malaysia? Kalau rasanya gimana ya? Udah berapa tahun Kayak loh? udah jadi kebiasaan Udah 2 deh. tahun loh ya berarti? 2 tahun, Dan 2 tahun bisa jalan ketemu ke keluarga 3 lo kan tahun. berarti? Yes, Tapi jauh dari setidaknya keluarga. kejebak, tapi kalau kejebak di sana lebih ini ya, lebih ketat daripada di Indo ya? Wah, no, ketat banget sekarang. Bahkan orang jogging sepedaan keluar itu nggak boleh. Di sana. Iya, sama sekali nggak boleh. Kalau ketahuan 10.000 masa dendanya, dan dendanya tuh nggak pandang bulu. Mau Eh, orang lokal, mau orang India, mau tapi orang tapi Malay, tetap kan, sama aja. maksudnya kayak mereka ada jam-jamnya juga kan. Maksudnya lu masih boleh keluar atau bener-bener nggak boleh keluar? Kalau misalnya keluar untuk groceries, based on rules yang baru dikeluarin, Hmm? satu rumah itu cuma boleh satu orang keluar. Sat, hitungnya berarti kalau di Indonesia satu kakak gitu ya, satu kakak satu yang keluar. Iya, satu doang. Mhm. Jamnya gimana? Terakhir kalau nggak salah jam Jamnya 5. Jam berapa? jamnya sih masih sama sih, jam 8 deh kalau nggak salah, cuman lebih diketatin lagi kayak gua nggak boleh pergi ke KL, karena kan KL sama tempat gue sekarang Serdang itu kan beda lokasi. Jadi Hmm. bisa dibilang kayak rentas daerah gitu. Nah, gue harus ke kantor polisi, minta surat menyatakan kenapa gue harus ke KL dan segala macam, baru gue bisa keluar ya. Oke. So jadi lo sendiri juga nggak akan tahu ya balik ke Indo kapan gitu. Enggak, kalau ngeliat keadaannya kayak gini. Mungkin yang nonton podcast ini atau dengerin podcast ini mungkin singkat aja ya, seorang siapa sih gue manggil dia Muti sih. Muti ini salah Hmm. satu anak Indonesia yang lagi menuntut ilmu di Malaysia dan akhirnya terjebak di Malaysia, nggak bisa balik ke Indonesia. Walaupun emang lu berapa tahun lagi lulus S2 lo? Semester depan harusnya udah selesai sih. Gila. Dari daftar sampai lulus nggak balik ke Indo ya? Gue balik cuman terakhir gue balik 2018 itu cuman buat Hari Raya Idul Fitri. Tapi berarti lu di S2-nya full berarti di sana nggak balik-balik dong? Karena lu masuk S2 pas lagi pandemik juga kan? Iya, nggak balik sama sekali 2 tahun 3 tahun Oh fokus kalau banget berarti ya? dihitung. Banyak pertimbangan sih, bukan masalah fokus doang. Nggak bisa. Lu orangnya terlalu aktif kayaknya. Jadi udah S2 terus aktif di organisasi dan segala macam, banyak banget organisasi yang lu ikutin kan? Iya, bisa dibilang Terakhir kayak gitu. terakhir lihat di Instagram sekarang jadi VP-nya apa yang sekarang? Oh, gue kemarin kepilih election untuk BEM kampus. Oh, Jadi alhamdulillah gue dipercaya sama orang Malaynya sendiri untuk oh, jadi wakil mereka untuk S2 sama S3. Jadi gue tugas gue tuh kayak menyelesaikan masalah mereka. Kayak mereka minta iuran semesteran dikurangin selama COVID. Nah, gue harus deal-dealan sama UPM. oh. Jadi masalahnya yang kayak gitu-gitu deh. Mut, berarti kalau gini, kalau lu aktif di organisasi ini nyambung dari organisasi tadi bahwa lu kan aktif di Hmm, organisasi dan segala macam. Berarti kan lu banyak kegiatan eksternal berarti kan yang akhirnya yang lu ikutin di sana kan. Nah, bener. berarti itu juga bukan merubah ya, tapi ibarat kata membangun kembali karakter lu ya berarti ya. Yang pasti berbeda dong. Iya. Maksudnya di Indonesia aja orang yang aktif dan orang tidak aktif tuh udah beda banget karakternya. Apalagi pada Hmm, saat lu aktifnya udah nggak cuma di kampus doang kan, lu juga aktif di PPI juga, lu aktif juga di sana kan. Nah, apa iya yang lu bener. dapetin akhirnya pada saat yang sekarang lu udah mulai aktif seperti ini? Yang gue dapetin sebenarnya beda ya, karena culture organisasinya juga beda. Kalau misalnya gue bisa dibilang kalau
organisasi Indonesia paling koneksi dan strukturnya tuh sama lah, orang Indonesia bikin ini. Cuman kalau gue ke organisasi Malaysia tuh mereka lebih kayak bener-bener real mengimplementasikan ide. Contoh mereka kayak sekarang ini waktu kemarin lah bulan lalu pandemi kan sempat lockdown total gitu-gitu. Terus yang kita MPP-nya atau bisa dibilang BM itu kayak bilang apa kita bikin bantuan ya ke kayak bantuan food bank kita bilangnya kayak sembako ngasih sembako ke mahasiswa bener-bener jalan kita minta sumbangan dari sini kita beli semuanya terus kita sebarin bahkan makanan sahur aja nol itu dikasih gue bayangin jam 2 malam jam 3 malam harus standby harus ngasih mereka makanan biar biar apa sejahtera gitu hidupnya. Oh di Indonesia juga aktif kok kayak gitu. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu, nah kalau ini gue akan bela nih anak-anak. Nanti ada ya anak-anak kampusnya. Mereka juga aktif seperti itu. Mereka tuh aktif banget kegiatan-kegiatan di luar, apalagi misalkan kayak membantu dan segala macam. Tapi yang agak sedikit gini, ini keresahan gue ya. Makanya tadi kenapa gue tanya lu juga aktif berorganisasi di luar. Gue nggak tahu di Malaysia atau di Indonesia berbeda seperti apa. Tapi sempat yang terakhir kita ngobrol terakhir di sana seperti ini. Anak-anak di sana itu terbiasa dengan etik-etik kerja yang sudah cukup tersusun dengan rapi ya, karena mereka kayaknya bisa ngobrol dengan generasi di atasnya kayak teman kan, bener nggak sih? Bener. Kalau gue nggak tahu ya, ini semoga gue juga salah ya bagi yang nonton atau yang denger ini, semoga gue juga salah karena di Indonesia sendiri tuh gue nggak bilang banyak, tapi masih ada beberapa banyak generasi milenial itu sekarang ini kayak manner dan etik kerjanya tuh kayak kurang banget gitu loh menurut gue. Walaupun ya gue sendiri juga mungkin masih masuk di golongan itu, tapi gue agak kayak resah banget gitu loh. Pada saat kayak mereka manner dan etiknya tuh nggak ada. Karena misalkan contoh pada saat ini sekarang lu kuliah di luar, lu kuliah di Malai, gue cukup yakin anak-anak Indonesia tuh banyak banget yang pintar. Amat sangat banyak banget yang pintar. Bener. Dan mampu bersaing di kancah Asia atau kancah di dunia, gue amat sangat cukup yakin. Tapi kok kayaknya gue agak resah mereka tuh bukan kalah secara nulis, tapi mereka akan kalah secara manner. Iya nggak sih? Karena agak berbeda di sana. Iya, di sini emang beda banget mannernya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, mannernya bener-bener beda banget. Keterbukaan mereka open mind juga beda kan akhirnya. Iya, beda. Mereka bisa terima kritikan. Terus habis itu juga terakhir kan lu sempat cerita sama gue bahwa kayak di sana itu amat sangat memberikan lapangan atau memberikan space buat lu untuk berbicara. Sangat nol. Berarti lu di sana diajarkan untuk berani mengeluarkan pendapat terus dong. Iya, bahkan di kelas gue tuh selalu ada dosen gue tuh selalu bilang menurut kalian gimana, ada nggak misalkan di kelas gue ada banyak negara ya, ada dari China, ada gue Indonesia, terus bahkan yang orang Malaysia sendiri punya experience kerja yang beda-beda kan, jadi banyak tuh diverse lah knowledge yang bisa di-sharing. Itu ditanyain satu-satu, ini menurut kamu ini di government gimana, ini menurut kamu gimana, ini menurut kamu gimana, terus kalau nggak setuju ya udah bilang aja nggak setuju kenapa. Bahkan sampai sekarang nih pelajaran gue nih udah selesai nih semester lalu gue ambil, di grup tuh masih ngebahas, Prof ini ada berita nih di share, menurut Prof gimana nih leadership yang bagus kayak gini, dijelasin masih sampai sekarang masih berlanjut diskusinya. Wait. Nah, ini dari hal contoh kasus kayak gini satu. Ini kan kejadian lalu bilang bahwa ini kan mata kuliah udah beres ya. Mata kuliah udah beres. Ya, Habis itu ada yang nanya nih, Prof ada ini nih, benar nggak? Nih orang yang nanya ini diomongin nggak sama teman-temannya kayak, ih ini orang cari muka deh, ini orang freak banget sih kan udah beres. Ada nggak? Atau emang mereka menghargai pendidikan sampai segitunya? Enggak, malah orang-orang langsung nimbrung, oh ya nih Prof, haha, ketawa bareng kan sambil joking-joking yang ala-ala knowledge gitu tentang leadership. Waktu itu gue ambil kelasnya leadership. Ya sampai sekarang masih kayak, ya nanya-nanya aja. Bahkan kalau gue share apa-apa, dokternya tuh masih, profesornya tuh masih ngerespon kayak, oh bagus nih Mutiara, kayak gitu, masih bikin komen kayak gitu. Masih sempat, padahal udah keluar ya. Dan dia itu mantan dekan fakulti gue. Nah,
Ini nih, ini menurut gue yang agak cukup menarik nih. Pertama dulu nih belum bahas, kita belum panjang lebar. Kan Hmm. dari pengalaman gue ya, dari pengalaman gue kuliah dan gue ngeliat teman-teman gue di Indonesia banyak banget tuh terjadi. Misalkan contoh kayak ada orang yang pengen tahu, ada orang yang pengen nanya nih sama dosennya gitu kan kayak Mm-mm. Pak, Bu, atau Prof, ini apa sih? Saya dapat ini. Pasti kan ada quote unquote dipikir kayak ih cari muka deh. So pinter banget sih. Karena mereka berpikir kayak ya udah kuliah mah ya mata kuliahnya udah beres ya udah beres. Nah, dari pengalaman lu kan kuliah di Malai kan dari S1 sampai S2 nih. Which is berarti udah hampir Mm-mm. lu di sana 6 tahun ada ya? 5 tahun, Mau 6 tahun, 7 tahun mau paling. 7 tahun bahkan. Berarti kan lu Iya. sudah cukup terbiasa nih dengan yang Hmm. pergaulan yang berbeda-beda, dan di Malaysia pun juga lu kan kuliah campur ya, negara nggak cuma dari orang Malay doang di sana kan. Hmm. Menurut lo yang udah 7 tahun di sana, apa yang membedakan sih karakternya orang sana pengen belajar sama di Indonesia yang kalau ada nanya gitu dibilang so pinter atau so tahu atau cari muka? Padahal kan sama nih kejadian, sama-sama Hmm. di kampus, sama-sama nanya. Hmm. Tapi orang luar gak masalah, orang Indo kayak pasti adalah yang kayak diceng-cengin atau dibicarain. Iya. Kalau kalau ditanya karakter sih, karena udah dari awal tuh di-push kayak, ayo nanya menurut lo apa. Jadi kalau nggak nanya tuh malah kesana kayak, aduh kok gue nggak nanya gitu, Oh, ngerti kok gak ngerti mikir nggak sih gitu ya? Nok? Iya kok gue nggak mikir. Terus bahkan waktu lagi case tadi gitu, Hmm? ditanyain kalian baca nggak sih ini. Contoh deh, semester lalu kan gue ambil satu pelajaran tambahan tentang Oh. edukasi. Di situ gue belajar tentang rules-rules tentang remaja yang ada di Malaysia. Jadi waktu itu konteksnya di Malaysia. Terus gue iseng tuh cari di Google di Indonesia. Terus gue on mic, Prof, kalau di Indonesia ternyata gini. Terus Profnya nanya ke gue, eh terus gimana detailnya kayak gimana? Terus gue bilang, terus gue jawab jujur dong, kayak, oh Prof, aku saya baru baca Prof, baru kayak saya baca secara generalnya aja. Terus kata Profnya, oh bagus. Kalau yang lain gimana? Malah ditanyain satu-satu, ngerti nggak sih? Jadi tuh gue sama Prof gue tuh emang Nah, ya kalau misalnya gue pengen nanya, nanya aja gitu. teman-teman lo ada menganggap kayak nih si Muti nih cari muka nih biar nilainya bagus sekali ya, nanya-nanya mulu biar kelihatan aktif. Ada yang kayak gitu nggak? Atau mereka ya open banget nih sama lo yang kayak gitu? Atau malah mereka seneng banget malah? Kalau yang dari pengalaman gue, semakin gue banyak nanya, apalagi kalau pertanyaannya berkualitas, mereka kayak, wah gila anak ini ada potensi nih, pasti langsung digituin. Malah dicapai tuh anak pintar, bukan anak caper. Jadi kadang gue tuh kayak, ih Sedih ya? Mutiara pasti nilai final exam-nya bagus nih, midterm-nya bagus. Terus gue kayak, enggak, biasa aja loh. Kayak, gue nanya aja gitu, ngerti gak sih? Tapi sedih, maksudnya gini, akhirnya ada hal yang menurut gue juga jadi sedih. Berarti kan sebenarnya kegiatannya sama ya. Anak-anak di Indonesia pun juga kalau di kampus ya belajar-belajar Hmm. juga, di sana belajar-belajar juga. Tapi keinginan tahunya yang kurang ya berarti ya di Indonesia ya. Yang mereka ya sebatas kalau kuliah ya diajarin dosen ya udah terima aja udah, tapi nggak mau dikembangin lagi ya. Kalau di sana mereka lebih mau ngembangin lagi ya. Um, Kalau itu tergantung sih, tergantung dosennya itu ngajar Hmm. tujuannya untuk apa. Karena gue kan ngambil beberapa basic dari edukasi, jadi gue ngerti. Jadi kampus gue itu menerapkan edukasi yang ngasih secara teoretikal, juga juga ngasih secara experience secara langsung. Jadi bukan cuman kita tahu teorinya, tapi kita bisa kayak merelatekannya dengan dunia kita sekarang ini. Jadi kayak, Oh, oh jadi gini-gini, oh jadi oke. gini-gini, oh jadi gini-gini. Jadi gitu bedanya itu sebenarnya. Itu udah Yang emang gue lihat ya. oke. Itu karena lu emang S2 atau dari S1 pun sudah seperti itu. Sudah Dari mulai S1 udah kayak diajarkan. gitu. Berarti Iya. basicnya mereka kalau lu ambil kuliah pun yang S1 pun di sana sudah ibarat kata sudah mulai diterapkan bahwa lu harus paham teorinya, tapi lu harus juga bisa ngerelate ini di lapangan seperti apa. Dari S1 tuh kayak gitu. Iya, dari S1 kayak gitu. Oh. Jadi tugas-tugas gue sebenarnya tugas-tugas latihan skill, bisa dibilang gitu. Bahkan waktu gue apply internship di Mercedes, itu gue nge-attach semua tugas-tugas gue bikin press release, gue bikin buat kata-kata kalimat kalau misalnya ada crisis communication gitu. Kalau misalnya pesawat jatuh, PR harus ngomong apa, itu gue juga masukin di situ. Jadi kayak
ya kerjanya emang udah kayak gitu, ngerti gak sih? Hmm. Ya. Makanya akhirnya berbeda ya. Maksudnya akhirnya tuh outputnya jadi beda. Sama-sama kuliah, sama-sama lu S1 atau sama-sama S2. Tapi kalau mungkin dari cerita lu gue simpulin bahwa keinginan tahunya ya, bukan, dan rasa ingin menggali terus ilmu itu apa, dan mereka tuh nanti kalau kerja seperti apa, itu kayak mereka di sana sudah terbiasa ya. Dan berarti di sana itu membaca buku itu sudah terbiasa dong. Untuk lu cari tahu, baca berita, baca buku itu sudah biasa. Suatu hal yang lumrah di sana. Iya, kalau baca buku, obviously pasti guru ngasih reference kan, biar kita nggak salah baca juga. Dia ngasih reference, terus sama beberapa orang yang minat politik, misalnya yang suka sama berita terkini, di-relate pasti apa yang dipelajarin ini. Sekarang realitanya kayak gimana, terus menurut kalian kayak gimana. Jadi dia diskusinya seputaran itu aja, dari yang di buku, realitas sekarang, sama pendapat dari beberapa negara. Kayak gitu. Iya. Jelas nggak, Not? Berarti dosennya, makanya berarti di sana pun dosennya pun juga kalaupun ngajar itu mereka nggak cuma ngebahas apa yang ada di buku ya, jadi akhirnya ya mereka juga akan ngerelate dengan apa pengalaman dia, dan eh, mahasiswa pun juga bisa dapat dari pengalamannya si dosen ini ngapain aja di lapangan ya, nggak cuma sebatas buku Iya, kan. Maksudnya kalau ya ini dari pengalaman gue aja sih, benar. maksudnya pengalaman gue kuliah di Indo kan rata-rata ya gue paham banget, banyak banget dosen-dosen yang kalau ngajar di Indo itu anak-anaknya tuh kalau diajar tuh nggak aktif gitu loh, yang benar-benar kalau ditanya ada yang mau nanya nggak, pasti jawabannya tidak ada yang mau kita Mm-mm. bahas nggak, pasti mereka akan pikir ya yang penting kelasnya buru-buru cepat selesai ya kan, sehingga Mm-mm. si dosennya pun juga kalaupun berbagi tidak ada kesempatan untuk berbagi sih. Nah ini mungkin, nah ini pas banget sih ini tujuan podcast hari ini tuh sebenarnya gue pengen ibarat kata mengcapture lah, makasih memberikan cerminan nih buat anak-anak yang ada di Indonesia kayak. Gue cukup yakin bahwa kita yang di Indonesia kita tuh nggak kalah dari negara lain gitu. Kita punya Benar. kapasitas dan kita punya kesempatan itu besar banget untuk bisa bersaing. Cuman apa yang akhirnya bikin kita tuh kadang-kadang kandas, apa bikin kita kadang-kadang tuh kalah, seperti yang kayak bawaannya udah takut dulu nih sama orang luar, bahkan yang kayak kita ketemu orang Singapura, orang Malaysia segala macam, kayak mereka terkesan lebih pintar daripada kita. Gue menggunakan kata terkesan karena menurut gue apabila kita mau praktek yang sama, apabila kalau kita juga mau menggali yang sama, harusnya sih di Indonesia bisa maju banget ya menurut gue. Ini dari pengalaman gue ya, karena kita kita sumber sumber daya manusia nggak kurang loh. Kita sumber daya manusia kita nggak kurang, banyak dosen-dosen pinter, banyak praktisi-praktisi yang sebenarnya itu amat sangat capable untuk bisa kita dapat ilmunya gitu loh. Tapi mindsetnya agak sedikit berbeda gitu, anak Indonesia kayak ya udah kalau kuliah ya kuliah aja, nggak mikirin bahwa nanti kuliah gue kerja harus aplikasikan yang mana. Kalau orang luar mungkin, Iya. kalau dari tanggapan dari yang ceritanya lo kan, gue berpikir bahwa kalau di luar tuh sudah berpikir bahwa ini kuliah, ini gue harus nyerap ilmu supaya nanti gue bisa kerja ngapain aja kan. Apa yang Iya. gue praktekin Iya. jadinya. Bukan Benar, lagi benar. kayak, bukan adu Bukan IPK doang. baru gue ngomong. Karena kan orang Indonesia masih punya mindset bahwa kalau lu punya GPA atau punya IPK itu kayak wah tinggi, kayak pintar, masuk kerja gampang segala macem. Eh, gue nggak tahu ya. Gue masih tetap berpikir bahwa pada satu di lapangan itu tuh bukan Beda. masalah IPK lu tinggi atau enggak ya. Karena IPK itu kan sebenarnya Hmm. kemampuan lu mengingat, atau ibarat kata kasar juga ya, adalah hoki lu juga pas lagi ujian ya sebenarnya. Karena IPK kan sebenarnya Iya, ada banyak nilai faktor dari lah. ujian, faktor-faktor yang tidak Iya. diharapkan banyak banget kalau lagi dapat IPK. Uh, Tapi kalau pada saat lu praktik di lapangan itu benar-benar pure 100% apa yang lu pelajari dan apa yang lu dapat dari bangku kuliah lu kan jadinya akhirnya. bener banget. Sehingga akhirnya jadi nanti kalau misalkan kayak Muti kalau misalkan ke Indo terkesan kayak oh ya lo kerja di Indo kayak dia pinter banget ya, kok dia bisa langsung bisa ya, oh ini wajar nih keluar kuliah di luar negeri pasti lebih pinter. Nyatanya enggak kayaknya sih kalau gue bilang. Kayaknya di Indonesia kampus kita enggak sampai sejelek dan sebobrok itu deh, sampai terkesan kalau orang kuliah di luar tuh pasti lebih pinter. Cuman lebih Padahal potensi potensinya not ada namanya kan.
Nih FYI aja nih buat yang nonton nanti. Tahu waktu angkatan gue, the best student di fakulti gue adalah orang Indonesia. Dan the best international student satu kampus gue adalah orang Indonesia. Itu sih. Itu yang makanya dari dulu tuh gue resah banget. Yang gue tuh pengen banget speak up gitu loh. Kayak, come on, anak Indonesia itu tuh banyak banget yang pintar. Bahkan orang pun yang kuliah di Indonesia, itu pun kalian punya kesempatan yang sama. Cuman menurut gue keinginan taunya itu kurang banget. Mereka berpikir bahwa ya gue kuliah, IPK bagus, IPK tinggi, dapat kerjaan bagus. Udah gitu yang lebih konyol lagi menurut gue adalah anak-anak Indo IPK-nya bagus terus nuntut gajinya tinggi. Kan kerja nggak pakai teori. Gimana sih? Kocak tuh. Nih, baru kali ini. Karena gue banyak banget, sering banget ketemu sama company-company. Terus gue mungkin gue nggak tahu kalau di Malaysia seperti apa. Kalau di Indo tuh banyak banget yang kayak gimana kita mau kerja keras kalau gajinya aja kita cuma segini. Gimana? Kayaknya tolak ukurnya orang Indo atau anak-anak Indo itu kalau kerja gaji tinggi itu pasti bisa kerja keras. Nah mereka nggak mau kerja keras, nggak mau mikir karena gaji rendah. Kalau gue bukan di dunia HR ya, mungkin nanti lo bisa bantu gue karena lo kan di SDM juga ya belajarnya. Kalau gue punya kepercayaan bahwa suatu company akan rela mengeluarkan gaji buat lo karena sesuai dengan apa yang lo bisa lakukan, bukan apa yang lo tahu. Kerja itu tidak sebatas apa yang lo tahu. Tahu aja nggak cukup untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah ini loh. Ini yang harus benar-benar digarisbawahi. Gue di sini, gue seumuran sama yang kayak anak-anak milenial di saat ini. Gue juga ngomong sama seperti kayak lo pada semua yang lagi masih nyari kerja atau lagi kerja milenial. Gue sama Muti pun juga sama. Usia kita masih di angka 20-an. Tapi yang membuat kita berbeda adalah point of view kita gitu loh. Dan di sini pun aja gue melihat gini. Muti kuliah di Malaysia, S1 di Malaysia, S2 Malaysia. Gue S1 dan S2-nya di Indonesia. Tapi gue sama Muti bisa punya point of view tuh yang sama gitu. Jadi bukan berarti kan karena Muti kuliah di Malai menjadi lebih pintar kan. Kalau gue pun juga bisa berpikir yang sama. Jadi sebenarnya anak-anak Indo pun juga sebenarnya bisa gitu loh. Gue bilang gak pintar. Cuman common sense-nya itu loh yang kurang menurut gue. Iya gak sih? Lu juga sebagai HR yang suatu saat nanti lu kalau misalkan di perusahaan kan. Gaji seorang karyawan itu dihitung dari mana? Gak cuma dari IPK doang kan harusnya. Enggak, dari skill. Makanya gue aja karena tahu banyak anak S2, notabene-nya tuh yang cuman S2 doang gitu kan. Gak ada pekerjaan atau experience sama sekali. Makanya gue sekarang lagi banyak-banyaknya organisasi, gue ikut freelancing, gue ikut internship juga. Pokoknya gue ikut macem-macem biar tuh gue secara skill tuh nggak kalah, ngerti nggak sih? Karena nih, rata-rata teman-teman kelas gue adalah udah yang kayak, oh iya gue training udah 10 tahun, oh iya gue kerja di pemerintahan udah 8 tahun. Mereka tuh emang dikasih government untuk S2 biar naik, gajinya naik, biar kayak knowledge dia juga naik gitu. Tapi karena pengalaman mereka juga udah banyak kan akhirnya, makanya Iya, karena gue kan masih baru jadi kayak gue sadar diri kayak oke, gue kurangnya di sini, gue nggak mau kalah dong. Ini bedain juga ya akhirnya. Lu punya teman sekelas, lu bersaing bukan pinter-pinteran, lu bukan saingan kayak kalau baca buku banyak-banyakan, tapi lu malah saingan kayak aktif-aktifan nih jadinya ya. Iya, karena knowledge di buku itu bakal sama. Maksudnya konteksnya itu sama, misalnya 100-100. Cuman kalau experience itu tuh susah. Nggak semua experience itu sama kayak di buku, ngerti nggak? Tuh kan, ya ini tadi gue bilang lagi kan, point of view gue sama Muti kenapa bisa sama, itu yang sebenarnya gue pengen ngomong di barusan, tapi Muti juga udah ngomong kayak, gini ya, begini teman-teman ya kan, ini coba kita wakili perlahan mungkin, ini mungkin generasi-generasi di atas kalau lagi nonton podcast ini atau dengan podcast ini pasti kayak iya saya pengen ngomong gitu nih, saya wakilkan. Mungkin kalian pada saat kalau kuliah, lu juga sama lah di Malaysia gue rasa juga sama. Buku-buku pelajaran kita di kampus coba deh buka di halaman pertama, lihat itu udah cetakan keberapa dan pertama kali dicetak di tahun berapa. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalkan buku itu sudah dicetak kayak udah 5 kali atau 6 kali atau bahkan itu buku udah pertama kali terbit udah 10 tahun yang lalu ya kan. Berarti kalian kalau cuman pinter di buku
Berarti 10 tahun atau 10 angkatan yang kemarin itu belajar buku yang sama dengan teori yang sama. Jadi kalau kalian Bener. hanya berpikir pintar secara buku, 10 tahun di belakang itu juga ada yang pintar dari buku. Pasti ada. Dan ini Muti juga Muti kan di HR, kalau 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 gue kan lebih banyak di business consultant, atau kita kalau gue lebih banyak di marketing lah ya. Ini gue suka ngomong juga sama teman-teman gue gitu loh. Kalau lu basically di marketing, lu mau baca buku, lu mau S2 dimanapun, kalau emang namanya marketing mix, nggak mungkin marketing mix di Prancis atau marketing mix di Itali, terus habis itu marketing mix di Indonesia tuh beda, sama, pasti. Iya. Nah itu kan, Heeh. itu ibarat kata itu udah kayak satu ilmu pasti yang nggak mungkin di setiap negara Iya, beda, udah pasti, bener. ya kan? Atau Heeh. misalkan di SR ada teori motivasi Maslow gitu kan, nggak mungkin Iya, iya, Maslow-nya iya. Malaysia sama Maslow-nya Indonesia beda, pasti sama. Iya. Mungkin kayak, oh ini Maslow-nya Maslow Malaysia nih, bukan Maslow Indo ya kan? Kan kayak gitu loh. Nah, sehingga itu yang kata Muti gitu loh. Pada saat ini loh yang kita harus pikirkan bersama-sama gitu loh sebagai anak generasi milenial. Eh, Kuliah doang, pinter buku, itu tuh nggak menjamin kalau kalian bisa dapat gaji tinggi. Kenapa? Ya kalau buku cetakan udah 10 tahun, masih banyak orang yang bisa digaji lebih murah daripada kamu. Jauh. Bener. Nah, tapi yang itu kayak Muti gitu loh. Maksudnya eh, pada saat Muti punya saingan di luar, bukan Muti berusaha untuk bisa lebih pinter secara knowledge di buku, tapi malah berusaha kayak aktif gitu loh. Ini kan tantangannya sama. Iya. Di Indonesia pun kan juga Mm-mm. hadapin sama kayak lu gitu loh, Mut. Kayak eh, Iya, paham. ya saingan makin banyak, yang lulus juga makin banyak, ya kan? Lapangan kerja juga, ya apalagi kita kalau lihat pandemik juga semakin kecil kan. Ya Mm-mm. satu-satunya persaingan yang bisa kita lakukan adalah kalian punya apa untuk bisa praktek di lapangan. Bukan kalian punya Bener. ilmu apa. Kalau cuma sebatas punya ilmu apa, ya itu yang kayak tadi Muti bilang gitu loh. Kayak ya textbook ya just textbook. Udah nggak ada lagi. Praktik di lapangan itulah yang kayak paling penting. Ini kayak podcast kali ini kayak banyak banget sih yang keresahan-keresahan gue. Nah ini makanya kenapa gue ngajak Muti, supaya kalau gue ngomong sendiri, kalau misalkan gue kasih perbandingan sendiri, nanti dari kalian kayak berpikir bahwa kayak, ini si Arnold nih so tau nih, ini kayak gini-gini nih, so ini. Tapi pada saat ada Muti gini-gini loh, kita ada punya cerminan gitu loh. Ini anak Muti, anak Indonesia yang udah di Malaysia, point of view-nya beda, kehidupan di sana pun juga berbeda, point of view-nya anak-anak di sana berkembang dengan cara yang berbeda. Ya gampangnya adalah kita tinggal tinggal nyontek Muti kan. Tinggal nyontek Muti dan teman-temannya yang ada di Malaysia, harusnya kita bisa berkembang ya sama kayak mereka Oh, sebenarnya. bisa banget. Iya kan? Bisa banget. Karena kan lu juga sempet, kalau nggak, lu sempat cerita kayak lu juga di sana ada magang ya. Apa istilah magang di sana? Internship. Internship ya. Internship. Magang, bener lah. Magang. Ya. Internship di sana segala macam. Setahu gua harusnya ya, kalau ini logika paling gampang ya. Malaysia itu kan Mm-mm. negaranya lebih kecil pada Indo ya. Jauh lebih kecil daripada Indo. Mm-mm. Dan jumlah company-nya juga kayaknya harusnya pasti lebih lebih dikit daripada di Indo. Yep, betul. Berarti kan kesempatan internship kita kalau orang Indo kan lebih banyak dong daripada di Malai. Iya, So jujur berarti ya. berarti lebih lebih mudah kita dapat pengalaman di Indo sebenarnya daripada di Malai. Iya, Oleh bener. itu kayak, ya kayak lu coba, lu pertama kali internship di mana? Mercy dulu atau di Line? Di Mercedes. Ini gue bukan sponsor ya. Gue lagi kebetulannya pakai baju magang. Lu, lu, lu pertama kali di Mercedes. Iya, di Mercedes-Benz Malaysia. Dan lu kan juga, dan lu harus bersaing dengan banyak orang, nggak cuman dari Malaysia dong bahkan untuk masuk sana. Iya, iya. Gue bersaing sama orang Malaysia sendiri. Terus sama, kalau misalnya magang, Hmm? requirement-nya nggak terlalu tinggi kayak kerja. Kalau kerja kan ada visa, harus bayar internasional apa pekerja untuk visa segala macam. Jadi costly lah bisa dibilang. Jadi mereka emang harus kalau lebih better cari orang yang lokal. Cuman kalau internship dua-duanya sama nih. Treatmentnya sama. Nah di situ dibandingin kelebihannya dia apa, kelebihannya gue apa. Ya Hmm. udah gue jelaskan, oh ya selama gue 3 tahun belajar di corporate komunikasi UPM gue belajar ini. Bahkan saking gue dulu nggak ada pengalaman nol, kan gue waktu itu internship sama manajernya langsung, manajer PR sama corporate komunikasi.
jawaban kamu textbook banget ya, belum ada pengalaman kerja. Gue sampai digituin. Diketawain gue waktu internship, waktu interview. Terus gue bilang, iya ini yang saya tahu baru segini aja gitu. Karena beda nih, Terus walaupun nih bukan embel-embelnya sih, walaupun kampus gue menyediakan knowledge atau latihan yang benar-benar praktikal gitu. Cuma kan yang gue bilang, experience di satu tempat itu pasti bakal beda sama experience di tempat lain. Dan ternyata bener, apa yang gue pelajarin di kampus, waktu gue masuk di Mercedes-Benz itu, yang semua termnya itu pakai otomobile yang mobil-mobilan gitu, ya. beda. Jadi kayak, oke, pengalaman baru buat gue nih, baguslah gue ada pengalaman itu. Gitu. Mut, lu kan selain di Mercedes-Benz, terus habis itu lu di Line juga sempet ya? Iya, gue megang project lain waktu itu. Oke, lu kan berarti ini kalau bisa dibilang lu internship di perusahaan-perusahaan yang besar juga ya, Mercedes-Benz dan Line di Malaysia. Dari pengalaman lu internship di sana, dan kan pasti akan ada yang nanya juga kan kayak, oh iya nih lu bilang aktif, terus habis itu di lapangan. Sebenarnya apa yang akhirnya lu pelajarin dan apa yang berbeda akhirnya dari yang lu pelajarin sama di lapangan dari pengalaman lu internship? Kalau yang di Line itu sebenarnya nggak relate sama S2 gue ya. Cuman kalau misalnya dimasukin sama skill S1 gue PR tuh masih relate. Cuman kayak cuma sebagian kecil banget. Karena S2 gue itu, yang di Line itu gue lebih kepada copywriting sama QA, QC produk untuk website jual beli gitulah kayak Lazada, Shopee. Tapi punyanya Line Shopping namanya. Itu satu yang nggak gue dapet. Cuman kalau yang paling kerasa beda banget itu waktu gue di Mercedes. Apa? Waktu gue baca press release note, gue kayak, ya ampun ini semua term-term apa, mobil-mobilan dengan kecepatan sekian, gearnya kayak gini, bannya kayak gini. Terus kayak, loh kok beda banget sama Mercedes sama yang gue pelajarin gitu. Terus apa lagi ya? Bahasanya juga beda, pasti bahasa Inggrisnya lebih up lagi, dan gue harus nge-refer press release itu sama tahu Daimler kan, perusahaan yang lebih besarnya itu. Gue harus cari di website Daimlernya, gue harus baca lagi. Terus gue disuruh bikin baru lagi yang kayak gitu. Terus nanti manajer gue bakal nge-review semuanya. Kayak gitu. Tapi dari segala dari segi soft skillnya, apa yang lu merasa berbeda dan apa yang bikin lu lebih pede pada saat lu internship kan tadi lu bilang bahwa iya note gue kalah sama yang lain-lain pas teman-teman gue S2 dengan pengalaman 8 tahun, 10 tahun kan, dan lu ngejar pengalaman. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi, sebenarnya pengalaman apa sih yang lu cari pada saat lu internship atau lu aktif di kegiatan-kegiatan di eksternal? Sebenarnya karena gue udah pernah kerja, jadi gue ngerti skill-skill apa yang menurut gue bakalan berfungsi untuk kedepannya. Yang pertama sih lo harus tahu sih, lo sukanya di bidang apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya lo udah kerja, pasti lo tahu, oh gue perlu skill ini nih, misalnya skill untuk nge-invite guest star atau skill negosiasi sama orang-orang penting gitu. Itu lo harus tahu. Nah gue ngincer di situnya. Terus apalagi koneksi, obviously koneksi. Terus kalau misalnya skill, ya kalau cuman masih bahasa Inggris tuh masih oke lah, karena kan bahasa universal kan. Sekarang nih gue lagi ngincer target Malaysia, jadi gue harus tahu nih culture-nya dia itu kayak gimana sih. Gue masih pengen tahu culture organisasinya, cara dia ngebuat kerja itu kayak gimana. Dan itu beda, Nol. Dan gue harus fully bahasa Melayu. Bener-bener kayak gue berusaha semaksimal mungkin untuk ngomong sama mereka dalam bahasa Melayu. Makanya bahasa Indonesia gue agak terbata-bata kan. Karena setiap hari itu gue ngomong 3 bahasa. Sama orang Melayu gue ngomong bahasa Melayu, sama orang luar ngomong bahasa Inggris, sama orang Indo ngomong bahasa Indonesia. Jadi itu sih yang bikin gue penasaran gitu loh. Kayak apa sih bedanya gitu. Kan gue udah banyak nih organisasi di Indonesia. Jadi gue udah tahu, oh pasti gini, abis ini gini, abis ini gini, abis ini gini. Dan benar, karena udah banyak experience. Cuman yang di Malaysia ini gue masih menerka-nerka kayak, oke, caranya gimana sih, skill A-nya tuh apa sih yang mereka punya gitu, ngerti nggak maksud gue? Nah, ini mungkin ini pertanyaan terakhir kali dari gue ada lagi nih. Dengan pengalaman lu sudah banyak, dengan lu menuntut ilmu di negara lain, di negara luar, bukan negara kita.
Lu sendiri Ya. apakah punya keinginan untuk balik ke Indo dan mempraktekkan apapun yang lu punya, baik secara soft skill lu, baik secara hard skill lu untuk di Indonesia? Atau lu punya Hmm, ketakutan malah untuk kayak balik ke Indo nanti gue bisa blend gak ya sama anak-anak di Indo atau berbeda segala macam dengan culture-nya yang berbeda gitu. yang kedua, opsi kedua. Gue takut culture-nya nggak sama. Gue malah takut gue culture shock di Indonesia. Padahal anak Indonesia malah culture. Hmm. Karena takut maksudnya kan gue terbiasa sama ekspektasi sekian, emang bener dapetnya sekian, jadi nggak salah gitu. Takutnya gue bukan yang pengen merendahkan ya, cuman karena mungkin gue nggak ada experience lagi, jadi gue pasti ada ketakutan dong tentang sesuatu yang gue nggak tahu. Hmm. Dan ya itu, gue takut kalau ditanya gue balik Indonesia apa enggak, gue belum tahu. Cuman gue punya mimpi buat bangun perusahaan tapi di luar negeri. Tapi gue pengen perusahaan itu kayak buat orang Indonesia gitu loh. Oh, Gitu. Gue pengen jadi CEO-nya, gue pengen bangun perusahaan di luar negeri yang bisa amin. ngebantu orang-orang Indonesia lagi susah kayak gitu di Amin. sana negara itu. Oke, Mut, thank you ya Tuh. udah sharing-sharing sama kita. Moga-moga gini, dari podcast ini kita ngobrol-ngobrol juga kayak gini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk ibarat kata apa ya kasarnya, kasih cermin lah, kasih cerminan buat kita anak-anak di Indonesia, anak-anak milenial di Indonesia bahwa kita mampu bersaing di negara lain. Tapi ya itu ada banyak hal yang PR nih buat kita. Nah itu mungkin dari gue seperti itu. Sekali lagi thank you Muti udah bagi-bagi. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda lagi. Thank you ya Mut. Thank you.